Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad mengimani bahwa surga dan neraka diciptakan dan hukum siapa yang mengingkari hal itu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata, dan surga serta neraka diciptakan dan keduanya benar-benar telah diciptakan. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata faraitu qasra. Aku telah masuk ke dalam surga, lalu aku telah melihat istana. Wa raaitul kautsar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat telaga Al-Kautsar. Wattala'tu fil jannati faraitu aktsara ahliha kadza. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat surga, lalu aku telah melihat kebanyakan penghuninya demikian. Wattala'tu fin nari faraitu kadza wa kadza. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat neraka, lalu aku telah melihat demikian. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengeklaim, menyatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan, maka dia mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Dan aku menyangka dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata. Dan surga serta neraka diciptakan, sungguh keduanya telah diciptakan. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata faraitu qasra. Aku telah memasuki surga, lalu aku telah melihat istana. Diriwayatkan Ahmad dan Ad-Diya Al-Maqdisi. Ini termasuk berita gembira yang ditujukan kepada Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya. Rasulullah telah melihat istana yang terbuat dari emas, dan di sisinya ada seorang perempuan yang berwudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman hadzal qasr, milik siapa istana ini? Yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, li rajulin minal Arab, milik seseorang dari Arab.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana Arabiyyun." Aku adalah orang Arab. Liman hadzal qasr? Milik siapa istana ini? Yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li rajulin min Quraisy." Milik laki-laki dari Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana min Quraisy." Aku dari Quraisy. Liman hadzal qasr? Milik siapa istana ini? Yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu." Ini milik Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah meridainya. Maka Rasulullah ingin memasuki istana tersebut. Lalu beliau ingat kecemburuan Umar. Lalu beliau malu dan beliau tidak jadi memasuki istana tersebut. Itu diceritakan oleh Rasulullah kepada Umar. Lalu Umar menangis dan berkata, "Au alaika agharu ya Rasulullah?" Apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Yang menjadi hujjah adalah bahwasannya surga ada dan di dalamnya ada istana milik Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya dengan mata beliau dan di sisinya ada bidadari yang sedang berwudu. Demikian juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa surga ada dan telah diciptakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitul Kautsar." Aku telah melihat Al-Kautsar. Diriwayatkan Abu Ya'la, Ahmad, Tirmidzi dan Al-Bukhari. Di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah telah melihat telaga Al-Kautsar. Dan beliau telah melihat telaga beliau ketika beliau di atas mimbar beliau. Beliau berkata, "Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an." Dan sesungguhnya aku demi Allah benar-benar melihat telagaku sekarang. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan surga dan bahwasanya surga telah diciptakan. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya sekali lagi. Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya terdapat surga tempat tinggal. Ini termasuk dalil-dalil yang membantah apa yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah yang tersesat, yang mengatakan sesungguhnya surga dan neraka belum diciptakan. Dan sesungguhnya keberadaan surga dan neraka sekarang sia-sia. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali beliau berucap, mudah-mudahan Allah memburukkan mereka dan memburukkan akal-akal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu surga telah disiapkan, surga telah disediakan. Dan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattala'tu fin nari fara'aitu kadza wa kadza." Dan aku telah melihat neraka, lalu aku telah melihat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fin nari fawajadtu aktsara ahliha nisa." Aku telah melihat neraka, lalu aku telah mendapati kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Wattala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku telah melihat surga, lalu aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dihadapkan kepada Fir'aun dan keluarganya yang mengikutinya di pagi dan di sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada waktu kiamat terjadi, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya yang mengikutinya ke dalam azab yang sangat keras. Oleh karena itu dalil-dalil yang menunjukkan adanya surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan sangat banyak sekali. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, dan di antaranya adalah ayat-ayat yang telah kami sebutkan kepada kalian. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka barang siapa yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan, maka dia mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Dan aku menyangka dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Kadangkala di tengah orang-orang yang sesat itu, yang menyimpang itu, ada orang-orang yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan, belum ada. Mereka adalah orang-orang yang melakukan takwil dengan takwil yang salah. Kita tidak mengkafirkan mereka. Dan kadangkala di tengah-tengah mereka ada orang zindiq yang benar-benar mendustakan. Oleh karena itu dia adalah orang zindik yang mendustakan, yaitu mendustakan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan, penciptaan surga dan neraka, yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah ada. Mensalati orang yang meninggal dunia dari ahlul qiblah meskipun dia berdosa. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan." Dan barang siapa yang meninggal dunia dari ahlul qiblah dalam keadaan mentauhidkan Allah, barang siapa yang meninggal dunia dari orang muslim, ahlul qiblah adalah orang muslim, dalam keadaan mentauhidkan Allah, yusalla alaihi, dia disalati, wa yustaghfaru lah, dimintakan ampun untuknya, wala yuhjabu anhu al-istighfar, memintakan ampun untuknya tidak dihalangi, wala tutraku salatu alaihi lidhanbin adnabahu saghiran kana au kabira, dan menyalatinya tidak ditinggalkan karena dosa yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan kecil atau besar. Amruhu ilallahi ta'ala
urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang bermaksiat dari orang-orang muslim, apabila meninggal dunia, kita mensalati mereka. Orang-orang yang berbuat maksiat, meskipun mereka pelaku bid'ah, boleh menyalati mereka. Tetapi imam hendaknya tidak menyalati orang yang bermaksiat ini, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW tidak mensalati orang yang meninggal yang mencuri rampasan perang. Orang yang mencuri rampasan perang lalu meninggal, Rasulullah SAW tidak mensalatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu ala sahibikum." Salatilah teman kalian. Diriwayatkan Malik, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Seseorang yang meninggal dunia, yaitu seseorang yang meninggal dunia sementara dia wajib membayar hutang. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu ala sahibikum." Salatilah sahabat kalian. Maka Abu Qatadah berkata, "Ana atahammalu dainah." Aku yang akan membayar hutangnya. Maka Rasulullah SAW mensalatinya. Diriwayatkan Bukhari. Kita dilarang mensalati orang-orang kafir. Oleh karena itu, orang kafir dan orang munafik tidak disalati. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 84. "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan mensalati seorang pun dari mereka yang telah meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka meninggal dalam keadaan fasik. Yaitu kefasikan di sini maksudnya kefasikan yang besar, yaitu mati dalam keadaan kafir. Mensalati orang kafir dan orang munafik tidak boleh. Sementara orang yang bermaksiat dan pelaku bid'ah selama berada pada daerah keislaman, selama muslim, selama beragama Islam, dan kita tidak mendapati pada pelaku kemaksiatan dan pelaku bid'ah tersebut perkara yang mengkafirkan mereka, dalam keadaan hujjah telah tegak pada mereka berdua, selama mereka masih muslim, maka sesungguhnya kita mensalati mereka. Tetapi imam dan orang yang berilmu hendaknya tidak mensalatinya sebagai hukuman baginya, agar manusia jera dari kemaksiatannya jika dia pelaku maksiat, dan jera dari kebid'ahannya jika dia pelaku bid'ah. Tetapi kita tidak menghalangi manusia untuk mensolatinya. Bahkan kita mengatakan kepada mereka, solatilah dia. Penutup, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Kita selesai, yaitu selesai mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan dengan melewatinya dengan cepat dan dengan mempelajarinya dengan cepat, kita berharap sungguh kita telah mengambil faedah. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali beliau berkata, saya berwasiat kepada diriku dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk ikhlas hanya untuknya, untuk sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, dan di dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata,
Saya menasihati kalian agar menghafalkan kitab yang sangat besar ini, yang bentuknya kecil, kedudukannya sangat besar. Saya berwasiat kepada kalian supaya menghafalkannya dan memahaminya. Dan darinya kalian menuju kepada kitab-kitab akidah yang lebih luas yang ditulis oleh para salaf kita rahimahumullah. Sebab mereka mengetahui kedudukan akidah dan mengetahui kedudukan prinsip-prinsip yang sangat agung ini. Sungguh telah berlalu dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa barang siapa yang menelantarkan satu prinsip dari prinsip-prinsip ini, yaitu di dalam kitab Ushul Sunnah ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Maka kalian bisa menjadikan semacam prinsip-prinsip ini sebagai timbangan, sebagai tolak ukur untuk membedakan ahli sunnah yang benar dengan ahli bid'ah. Meskipun ahli bid'ah tersebut menyangka dirinya dan memasukkan dirinya pada ahlu sunnah. Sebab dengan prinsip-prinsip ini dibedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah. Dan kalian mengetahui bahwa termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah wala dan bara. Mencintai dan berlepas diri. Dan termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah membenci ahli bid'ah dan memperingatkan dari mereka. Ya, prinsip ini disebutkan sejumlah banyak imam-imam Islam dan mereka menetapkannya. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan mengokohkan kita dan kalian di atas agamanya, di atas petunjuknya, dan di atas sunnah nabinya, dan di atas komitmen pada prinsip-prinsip ini yang disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ini di dalam buku yang kecil ini. Yang kedudukannya sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kalian untuk melakukan perkara yang Dia cintai dan Dia ridai. Mudah-mudahan Allah mengokohkan kita di atas sunnah dan petunjuk. Dan mudah-mudahan Allah mengokohkan kita di atas sunnah dan petunjuk. Sesungguhnya Rabb kita benar-benar maha mendengar doa. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala berkata, dan kita menitipkan agama kalian dan amanah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita selesai mempelajari kitab Ushul Sunnah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.